Halo Sobat Kredibel, jumpa lagi dengan saya Lucky. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang tantangan produksi dalam negeri. Untuk membahas materi tersebut, kita sudah kedatangan narasumber kita, Ibu Hestri Rokayah, selaku tim penyusun modul yang sedang kita pelajari saat ini. Halo Ibu Hestri. Halo Lucky, halo Sobat Kredibel. Apa kabar Ibu Hestri? Kabar baik Lucky. Nah, Bu Hestri, di video kali ini kita akan berbincang-bincang tentang tantangan produksi dalam negeri. Tapi pertama-tama kita mau tahu nih Bu, apa sih yang dimaksud dengan tantangan itu? Nah, tantangan adalah sesuatu hal atau suatu bentuk yang memiliki tujuan untuk menggugah kemampuan. Nah, itu dia yang dimaksud dengan tantangan Sobat Kredibel. Dalam penggunaan produksi dalam negeri, biasanya tantangan yang dihadapi itu seperti apa ya Bu? Oke Sobat Kredibel, dalam produksi dalam negeri, utamanya bagi para wirausaha, tantangan dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi permintaan dan dari sisi penawaran. Untuk sisi permintaan, apa saja tantangannya ya Bu? Permintaan terhadap suatu barang itu ditentukan oleh beberapa faktor, di antaranya yang pertama, harga barang itu sendiri, kedua, harga barang lain yang terkait erat dengan barang tersebut. Contohnya harga barang pengganti, barang netral, atau barang pelengkap. Ketiga, pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat. Keempat, corak distribusi pendapatan di masyarakat. Kelima, cita rasa masyarakat. Kemudian yang keenam, jumlah penduduk. Dan yang terakhir tentunya Sobat Kredibel adalah ekspektasi mengenai keadaan di masa yang akan datang. Lalu kalau untuk sisi penawaran, tantangannya seperti apa ya Bu? Nah, dari sisi penawaran ditentukan juga oleh beberapa faktor. Di antaranya harga barang itu sendiri, lalu harga barang lain, kemudian biaya produksi, dan yang terakhir yaitu teknologi. Ternyata banyak juga ya Bu tantangan produksi dalam negeri bagi para wirausaha. Tetapi tantangan produksi dalam negeri secara nasional sendiri seperti apa ya Bu? Secara umum, tantangan produksi dalam negeri secara nasional itu diantaranya yang pertama, keterbatasan bahan baku, kedua, kompetensi dari sumber daya manusia, ketiga, tantangan produksi dalam negeri dapat berasal dari sisi permintaan maupun penawaran terhadap produk dalam negeri. Keempat, data transaksi produksi dalam negeri baru dapat dilihat dari transaksi e-purchasing. Dikarenakan transaksi produk dalam negeri dari metode pemilihan yang lain masih dalam pengembangan. Kelima, menciptakan industri manufaktur kelas dunia. Keenam, memiliki struktur industri yang kuat sebagai motor penggerak utama perekonomian. Ketujuh, menumbuhkan sinergitas yang kuat antara industri kecil, menengah, dan besar yang menjalankan perannya sebagai sebuah rantai pasok. Dan Sobat Kredibel, yang terakhir adalah memberikan peran dan kontribusi industri manufaktur yang semakin penting dalam ekonomi nasional sebagai tumpuan bagi penciptaan lapangan kerja, penciptaan nilai tambah, penguasaan pasar domestik, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan tentunya adalah menghasilkan devisa. Wah, ternyata tantangan produksi dalam negeri secara nasional ini banyak juga ya Bu. Dari pemerintah sendiri, solusi yang dilakukan untuk mengatasi tantangan ini seperti apa ya Bu? Nah, solusi yang dapat dilakukan pemerintah dalam upaya mengatasi tantangan produksi dalam negeri, diantaranya pemerintah merumuskan perencanaan pembangunan yang partisipatif, melakukan percepatan reformasi birokrasi, menciptakan kebijakan pemerintah yaitu kebijakan fiskal yang berpihak tentang penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, melaksanakan desentralisasi, dan yang terakhir, meningkatkan kecintaan dan kepercayaan terhadap produk dalam negeri dengan meningkatkan kualitas dan terus menumbuhkan inovasi dalam memproduksi barang atau jasa dalam negeri, di antaranya mendesain atau memberi tampilan yang menarik pada produk dalam negeri. Solusi yang diberikan pemerintah untuk mengatasi tantangan produksi dalam negeri ternyata banyak juga ya Bu. Nah, Sobat Kredibel boleh tahu nggak Bu, contoh dari keberhasilan mengatasi tantangan produksi dalam negeri? Nah, untuk mengetahui contoh dari keberhasilan mengatasi tantangan produksi dalam negeri,
Sobat Kredibel bisa melihat di materi selanjutnya ya. Waduh, dibuat penasaran nih sama Bu Hestri. Padahal kita udah siap-siap pasang kuping buat dengerin seperti apa contohnya. Oke deh kalau gitu, terima kasih Bu Hestri sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu tentang tantangan dan solusi dari produksi dalam negeri ini. Sama-sama Lucky, sampai jumpa Sobat Kredibel. Nah, Sobat Kredibel penasaran juga kan seperti apa contoh keberhasilan dalam menghadapi tantangan produksi dalam negeri tersebut? Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, yuk Sobat Kredibel kerjakan kuis berikut ini ya.